Sebelum menonton video-video kami, silahkan like and subscribe YouTube kami dan follow IG kami. Terima kasih, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Yasmin dalam rangka menuju ke buka puasa pada kesempatan hari ini, hari Ahad, saya dipercaya oleh takmir untuk memberikan kultum tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabat yang setia yang mengikuti ajaran beliau. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Yasmin yang berbahagia, mohon maaf suara saya mungkin tidak begitu keras karena kondisinya dalam rangka pemulihan sakit saya batu empedu yang insya Allah ini tinggal 10-15% lagi. Mohon doanya kepada para jamaah supaya saya lekas sembuh. Hari ini kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk berpuasa. Hari yang ketiga, mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, sedekah kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita senantiasa merasa bahagia. Karena bahagia itu bukan ditunggu tapi kita ciptakan. Artinya begini, jangan kita mendapatkan sesuatu, kita baru bersyukur. Tetapi kita bersyukur, maka Allah akan memberi banyak sesuatu itu. Sama, bukan karena saya mendapatkan sesuatu lalu saya bahagia, tapi karena saya bahagia, saya merasa senang, saya merasa happy, maka insya Allah kehidupan kita akan baik. Salah satu sikap yang mulia adalah husnudzon, bersangka baik. Bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada pasangan, bersangka baik kepada tetangga, bersangka baik kepada sesama, bersangka baik terhadap diri sendiri juga. Karena apa? Karena di dalam hadis qudsi disebutkan anna idza dzanni abdi bi. Allah berkata bahwa saya tergantung apa perasaan hambaku. Jadi kalau hamba mengatakan saya susah, saya resah, saya gelisah, maka dia akan mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena dia sendiri meyakini bahwa itulah kondisi dia. Tapi kalau kita meyakini bahwa saya sehat, saya bahagia, saya merasa senang, saya merasa ceria, insya Allah kita akan mendapatkan itu. Ada sebuah penelitian yang sangat menarik yang dilakukan di luar negeri. Penelitian ini berkaitan dengan korelasi atau hubungan antara kata-kata yang positif yang diucapkan dengan kondisi tubuh kita. Jadi di dalam penelitian itu ada 40 orang. 40 orang itu dibagi dua. Yang satu suruh berbicara atau ngomong setiap pagi ya. Jadi 30 hari berturut-turut. Dari pagi hari harus mengucapkan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat hikmah. Misalnya
saya bahagia, saya sehat, saya segar, rezeki murah, tetangga baik, masyarakat kita makmur, saya senang, saya tenang. Jadi kalimat-kalimat positif itu diucapkan setiap pagi. Untuk 20 orang yang pertama dikasih tanda A. Jadi dia harus mengucapkan kalimat positif. Alhamdulillah, saya sehat, saya segar, saya bugar, saya tegar, insya Allah semuanya lancar. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Kalimat-kalimat yang positif yang dilakukan. Artinya dia selalu husnudzon. Kemudian yang kedua, orang yang suudzon. Tipenya B, yang 20 orang. Jadi 20 pertama positif, yang 20 berikutnya dia harus mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Seperti saya susah, pemerintahan brengsek, korupsi di mana-mana, macet bikin susah, semuanya mahal, hidup menjadi resah. Semua hal-hal yang negatif, hal-hal yang kontraproduktif itu diucapkan oleh orang yang B, tipe B. Itu dilakukan selama 30 hari berturut-turut. Apa yang terjadi setelah itu? Responden dikumpulkan, yang 40 orang tadi dikumpulkan, kemudian ada 100 orang yang menilai. Dan 100 orang itu tidak diketahui orang ini A atau B, cuma diminta untuk dilihat gerak-geriknya, badannya, olah tubuhnya, dilihat. Maka ke 100 orang tadi menilai. Kalau melihat orang itu gerak-geriknya kok kayak pegang kepala, pusing, kemudian kayak besungut, wajahnya cemberut, itu B. Kalau yang wajahnya ceria, itu A. Padahal yang B itu banyak yang pakai baju rapi, pakai jas, tapi kelihatan sekali di situ wajahnya ditekuk-tekuk kayak dompet tangguh bulan. Jadi wajahnya itu enggak ceria. Jadi tidak memancarkan aura-aura positif. Dinilai. Apa yang terjadi setelah itu dikumpulkan responden tersebut dikumpulkan. Setelah dikumpulkan ternyata penilaian dari 100 orang itu hampir mendekati kebenaran, 95% benar. Jadi disebutkan oleh si peneliti bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sel jumlahnya kurang lebih 1 triliun. Dan setiap bulan 30 miliar sel itu akan hilang. Digantikan oleh sel-sel yang baru. Lah, sel-sel yang baru ini yang akan membentuk. Ya, kalau misalnya yang tadi diucapkan itu kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, apalagi kita sebagai seorang muslim yang selalu berzikir, berpikir, selalu melakukan istighfar, selalu bersolawat, selalu mengucapkan hamdalah. Apa yang terjadi? Ternyata sel-sel tadi itu berubah dan yang positif hasilnya positif, yang negatif juga. Ini pembelajaran buat kita. Di agama kita pun dianjurkan kita semua harus berpikiran positif, dan ini adalah bukti ilmiah, alamiah. Nah, ilahiyahnya kita sudah tahu bahwa siapapun yang berprasangka buruk, maka ketahuilah bahwa dalam setiap prasangka itu terdapat dosa. Maka dari itu, hadirin jamaah kajian sore menjelang buka di hari Ahad ini, mari kita bersama-sama melakukan muhasabah. Mari kita bersama-sama melakukan introspeksi diri. Selama ini, apakah puasa kita dari pagi tadi sampai sore ini bukan hanya menahan lapar,
tapi juga bisa menahan lisan, juga bisa menahan hati. Mari kita koreksi apakah sholat kita yang kita lakukan dari subuh, zuhur, asar, dan nanti sebentar lagi maghrib sudah sesuai, atau kita mungkin pada saat sholat kita kurang khusyuk, kita kurang serius, atau mungkin pada saat setelah sholat kita langsung lari, tidak melakukan zikir dengan istighfar, dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Mari kita koreksi. Kemudian apakah puasa kita sudah bisa kita jaga lisan kita? Kadang-kadang membicarakan sesuatu yang baik itu memang mudah sebetulnya. Cuma ada orang-orang tertentu yang mengatakan membicarakan satu yang baik kurang. Apa tidak mudah? Dan membicarakan sesuatu yang jelek itu justru paling mudah. Apalagi kita suka mengomentari orang lain yang mungkin kurang tepat, yang mengomentari pemerintahan yang seperti ini. Tapi kita sendiri belum bisa lakukan introspeksi. Kita lakukan introspeksi, mari kita sama-sama memperbaiki diri untuk bisa menjalankan puasa dengan baik, menjalankan sholat dengan baik. Juga kita bisa menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang kurang baik. Kalau orang sering membicarakan kejelekan-kejelekan orang, kalau orang sering membicarakan keburukan-keburukan orang, atau ada orang-orang tertentu yang merasakan bahwa saya kenapa ya kok setiap hari hampir tidak pernah bisa lepas dari membicarakan kejelekan orang. Kenapa ya saya setiap hari hampir tidak pernah lepas dari membahas hal-hal yang kadang-kadang kurang bermanfaat. Maka Nabi mengajarkan iringilah setiap kejelekan dengan kebaikan. Pada saat kita mau membicarakan kejelekan orang lain, pada saat kita mau membahas sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mayanfa, maka iringilah dengan istighfar. Istighfar sebanyak-banyaknya. Dengan istighfar, insya Allah dosa-dosa kecil kita akan dihilangkan oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Apalagi sekarang adalah Syahrul Mubarak, Ramadan Karim, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Mari kita jaga kesucian bulan suci Ramadan ini. Ya, hari ini khususnya tahun ini 1441 Hijriah, kita tidak bisa sholat di masjid. Itu banyak yang kontradiksi. Mereka mengira bahwa kenapa enggak sholat di masjid? Padahal sholat di masjid kan hukumnya lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, sholat di masjid perlu diketahui para jamaah, sholat di masjid berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan menjaga kesehatan secara keseluruhan hukumnya wajib. Jadi kita tidak menjalankan sholat di masjid bukan karena kita takut sama corona, bukan kita takut sama COVID-19, COVID-19, bukan. Tapi kita menjalankan perintah Allah. Yang wajib harus lebih diutamakan daripada yang sunnah. Jadi kita bisa memaklumi hari ini saya juga sedih, tidak bisa ke masjid, tidak bisa tarawih berjamaah, padahal jadwal saya di Yasmin sholat Jumat kemarin juga belum bisa dilaksanakan. Kemudian juga subuhan juga belum bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah hari ini saya hanya bisa memberikan secara
lisan, ya, secara audio. Kalau secara video, wajah saya berantakan, wajah saya masih belum rapi, rambut gondrong. Jadi mohon maaf para jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati. Sekali lagi mohon doanya, semoga kita semua dalam rangka untuk menjalankan bulan suci Ramadan ini diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi kesegaran, diberi ketegaran, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Bicaralah yang baik-baik. Jika kita tidak bisa bicara baik, maka diam lebih baik. Jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan, berpikiran positif sudah teruji dan terbukti ternyata sangat-sangat baik. Artinya terbukti kalau kita mau berpikir positif, kalau kita mengatakan hal-hal yang positif, maka hasilnya akan positif. Sesuai dengan hadis qudsi, Ana idza dhanni abdi bi. Saya tergantung perasaan hambaku, kata Allah. Jadi kita bersama-sama menjaga supaya jangan dibiasakan ngomong-ngomong negatif. Karena pikiran bawah sadar kita itu cara bekerjanya ya dengan pengulangan itu. Jadi kalau kita ingin memasukkan pikiran yang positif kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, ya kita harus mengucapkan kalimat-kalimat positif itu berkali-kali. Yang paling yang efektif adalah kalau bisa sampai 16 kali. Misalnya, alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini saya diberi keberkahan, alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini saya diberi kesehatan, kesegaran, kebugaran, ketegaran. Alhamdulillah ya Allah, perut saya sehat, pencernaan saya sehat, pikiran saya sehat, badan saya sehat, saya bisa jalan-jalan, bisa muter, bisa olahraga ringan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya diberi kemudahan untuk bernafas. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Tadi baru saja kita laksanakan setelah azan asar. Kemudian nanti insya Allah buka dan juga sholat maghrib, sholat isya sampai sholat taraweh. Alhamdulillah ya Allah, saya berada di lingkungan yang positif. Di Rejosari, RT 17, RT 18, Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta. Masyarakatnya masyarakat yang madani, masyarakatnya masyarakat yang guyup, masyarakatnya masyarakat yang islami, masyarakatnya masyarakat yang toleransinya tinggi. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya berada di lingkungan orang-orang positif, bertemu dengan Ustadz Mahmud, Ustadz Mukhlis, Mas Mustafa, bertemu dengan Mas Teguh, takmir kita. Alhamdulillah saya dikerumuni oleh sahabat-sahabat yang baik hati, rendah hati, tidak tinggi hati. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dan keluarga diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang luar biasa. Di luaran sana banyak orang yang tidak bisa menikmati indahnya bulan suci. Alhamdulillah. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kita tulis. Kenapa? Karena manusia itu sering lupa. Al-insanu mahalul khoto wa nisa. Kita tulis, saya juga nulis itu, saya nulis. Yang saya sering tulis itu kalimatnya, alhamdulillah hari ini saya sehat, saya segar, saya bugar, saya tegar, insya Allah semuanya lancar, Allahu Akbar. Sehingga saya hafal.
Ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa menulis dan ditempel. Dan setelah ditempel, dibaca setiap hari. 30 hari. Makanya di bulan suci Ramadan ini kalau kita melakukan seperti ini, insya Allah kita kembali ke fitri, kembali ke fitrah. Kita lakukan terus menerus dan jangan pernah bosan. Karena kalimat-kalimat positif ini kalau kita ucapkan berkali-kali akan masuk dan merasuk dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga itu akan otomatis. Akan otomatis kalau kita misalnya dalam kondisi kaget, ya kita yang diucapkan ya subhanallah. Karena apa? Yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat positif. Tapi coba lihat kalau ada orang kaget terus yang diucapkan kata-kata yang konyol, kadang-kadang kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang kotor kadang-kadang. Nah itu kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya seperti itu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Hati-hati yang pertama, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita simak. Hati-hati. Kenapa? Karena apa yang Anda tonton, apa yang Anda simak, apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca akan mempengaruhi nanti dalam pikiran Anda. Kalau yang setiap hari kita dengar adalah pengajian, motivasi, inspirasi, maka pikiran-pikiran yang ada selalu optimis. Wah, hidup ini cerah. Hidup ini menyenangkan. Hidup ini indah. Hidup ini luar biasa. Saya dikerumuni oleh sahabat-sahabat yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam yang kita lihat, yang kita simak, yang kita baca buku-buku positif, pikiran kita jadi positif. Kemudian apa? Setelah pikiran kita positif, maka ucapan-ucapan kita juga akan positif. Hati-hati dalam melihat, menonton, ya, menyimak, membaca, mendengar, karena itu akan mempengaruhi apa yang kita pikir. Hati-hati dalam berpikir, karena apa yang kita pikir akan mempengaruhi nanti apa yang kita ucapkan. Dan berhati-hatilah Anda dalam berucap, karena apa yang Anda ucapkan itu akan mempengaruhi tindakan Anda, perbuatan kita. Jadi perbuatan itu tidak berdiri sendiri, tapi melalui proses berpikir dulu, berkata, berpikir, kemudian melihat. Nah, hati-hati dalam bertindak, karena tindakan-tindakan 1, 2, 3, 4 lama-lama nanti akan membentuk sebuah kebiasaan. Membentuk sebuah kebiasaan. Nah, kalau sudah kebiasaan seperti ini tidak mudah, jangan bilang sulit. Karena kata sulit itu akan menguji. Tidak mudah untuk mengubah. Tidak mudah untuk mengubah. Untuk mengubah butuh proses tadi itu. Dilihat, dipikir, diucapkan, dilakukan. Nah, itu prosesnya panjang. Berhati-hati dalam menempa kebiasaan, karena ini nanti akan menjadi karakter. Orang Jawa bilang watek, nek watek iku ngurek, watek iku ora gampang diobati. Nek watuk gampang diobati. Watek lan watuk niku jadi beda ya. Kemudian berhati-hati dalam menempa karakter, karena inilah yang akan menentukan kita. Kalau karakter kita baik, kita akan masuk surga, kita akan fresh, kita akan sukses. Tapi kalau karakter kita jelek, kita akan stres, kita akan masuk neraka. Jadi kebaikan surga dan neraka diawali dari penglihatan, baca, ngamati, nonton,
mendengarkan, hati-hati. Diawali dari itu dulu, diawali dari penglihatan. Saya mohon maaf, saya mungkin tidak bisa berpanjang lebar karena kondisi. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, nggak sampai 30 menit mungkin ini. Kurang dari 30 menit ini ya 25 menit lumayan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di rumah, dan saya Hasan Abdullah yang tidak berat sebelah mengatasi masalah tanpa makalah. Kupat duduhe santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau pembicaraan saya kurang panjang, Ustadz Muklis bisa mengundang kembali. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.